Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Kami akan mempresentasikan suatu materi untuk memenuhi syarat tugas ujian akhir semester genap mata kuliah akuntansi biaya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, dan izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuliani dengan NIM 1120101111. Perkenalkan, nama saya Fauziani Kurniawati dengan NIM 11201141. Perkenalkan, nama saya Cindy Belasari dengan NIM 1120101183. Nama saya Sepia Yufaradila dengan NIM 112010002. Langsung saja untuk materi presentasi yang akan disampaikan berjudul Buku Besar Akuntansi Biaya. Yang pertama ada pengertian buku besar. Buku besar atau yang juga dikenal dengan General Ledger adalah salah satu bagian dari siklus akuntansi. Isi dari buku ini adalah kumpulan transaksi yang termuat dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Secara sederhana, buku ini menggolongkan dan mengelompokkan akun perkiraan yang sama agar memudahkan akuntan dalam melakukan identifikasi akun-akun. Selanjutnya ada fungsi buku besar. Fungsi buku besar ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam buku jurnal umum. Yang kedua ada alat untuk menggolongkan data keuangan serta mengetahui jumlah atau keadaan rekening atau akun yang sebenarnya, apakah ada perbedaan atau tidak. Yang ketiga ada sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada pada jurnal sebelumnya atau jurnal umum. Dan yang terakhir, sebagai bahan kelengkapan dalam penyusunan laporan keuangan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya bernama Fauzia. Untuknya, saya persilahkan. Baik, terima kasih Yuliani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat buku besar. Yang pertama, menyeimbangkan berbagai laporan keuangan. Yang kedua, memiliki rekam jejak utama laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan petunjuk terhadap aktivitas transaksi yang ganjil atau tidak biasa. Yang keempat, membantu menunjukkan adanya manipulasi data atau tindak kecurangan dalam pencatatan. Yang terakhir, untuk mengetahui kondisi kesehatan finansial perusahaan atau bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam buku besar. Macam-macam buku besar. Yang pertama, buku besar umum. Jenis buku besar umum merupakan buku yang berisi catatan transaksi keuangan berupa perkiraan pada suatu periode tertentu seperti kas, utang usaha, persediaan utang usaha, dan modal. Pencatatan ke buku besar umum dilakukan secara berkala, biasanya pada setiap akhir bulan berdasarkan jurnal khusus atau hasil rekapitulasi jurnal khusus. Yang kedua, buku besar pembantu. Buku besar pembantu alias tambahan merupakan sekelompok rekening yang khusus mencatat rincian piutang dan utang usaha yang memberi informasi secara mendetail. Buku besar pembantu juga terdiri dari 2 jenis,
yaitu buku besar pembantu piutang usaha dan buku besar pembantu utang. Sekian dari saya. Nah, jadi selanjutnya ada bentuk buku besar. Bentuk buku besar ini ada 4. Yang pertama yaitu berbentuk T, yang kedua yaitu berbentuk skontrol, yang ketiga adalah berbentuk travel, dan yang keempat yaitu berbentuk travel berkolom saldo rangkap. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu bentuk buku besar yang berbentuk T. Nah, buku besar berbentuk T ini adalah buku besar yang paling sederhana dan bentuknya seperti huruf T besar. Sebelah kiri menampilkan debit dan sebelah kanan menampilkan kredit. Nah, bisa dilihat contoh kasus kas pada bulan Januari. Nah, untuk kas ini sendiri, apabila kas bertambah, maka jumlahnya ada di debit. Namun ketika kas berkurang, maka jumlahnya ada di kredit. Yaitu bisa dilihat pada tanggal 1 Januari, kas bertambah 500 juta. Maka kita tulis di debit. Namun pada tanggal 5 Januari, kas ini berkurang 150 juta. Maka kita tulis di kredit. Dan pada tanggal 15 Januari, kas berkurang lagi 1 juta, maka kita tulis di kredit. Dan pada tanggal 18 Januari, kas bertambah 8 juta, maka kita tulis di debit. Namun pada tanggal 20 Januari, kas berkurang sebanyak 750.000, maka kita tulis di kredit. Lalu selanjutnya kita menjumlahkan bagian debit, yaitu 500 juta ditambah 8 juta, yaitu hasilnya 508 juta. Dan untuk kredit sendiri 150 juta ditambah 1 juta ditambah 750, maka hasilnya adalah 151.750. Lalu untuk melihat sisa kas, kita bisa menjumlahkan debit dikurang kredit, yaitu 508 juta dikurang 151.750, maka hasilnya yaitu 356.250.000. Nah, yang kedua ini ada buku besar akuntansi berbentuk skontrol. Buku besar berbentuk skontrol ini adalah buku besar yang biasa disebut bentuk 2 kolom. Skontrol berarti menyebelah atau terbagi 2, yaitu debit dan kredit. Bisa dilihat di atas ada contoh kasus pada bulan Agustus 2020. Dapat dilihat bahwa debit dan kredit ini menyebelah gitu dan terbagi menjadi 2 kolom. Jadi pertama kita akan membahasnya dahulu ya. Langsung saja. Jadi untuk debit sendiri ini, debit ini yaitu harta. Ketika harta bertambah, maka jumlahnya ada di debit. Namun ketika kita harus mengeluarkan uang, maka jumlahnya ada di kredit. Nah, yang pertama yaitu pada tanggal 1 Agustus, saldo awal sebesar 200.000. Maka untuk saldo awal ini kita simpan di debit. Dan pada tanggal 4 Agustus kita membayar perlengkapan. Ketika kita membayar perlengkapan, artinya kita mengeluarkan kas kan, maka itu termasuk ke dalam kredit, yaitu sejumlah 250.000. Dan pada tanggal 7 Agustus kita membayar hutang. Artinya ketika kita membayar hutang, maka kas berkurang lagi kan, maka kita tulis di kredit, yaitu sebesar 500.000. Dan pada tanggal 15 Agustus kita mendapatkan pendapatan. Artinya ketika kita mendapatkan pendapatan, maka kas kita bertambah, maka kita tulis di debit, yaitu sebesar 500.000. Dan pada tanggal 15 Agustus juga kita mendapatkan piutang. Artinya ketika kita mendapatkan piutang, maka kas bertambah. Kas bertambah sebesar 1 juta, maka kita tulis di debit. Namun pada tanggal 20 Agustus kita membayar gaji karyawan. Ketika kita
gaji karyawan, artinya gas kas berkurang sebesar 950.000. Lalu selanjutnya kita jumlahkan bagian debit terlebih dahulu, yaitu 200.000 ditambah 500.000 ditambah 1 juta, hasilnya adalah 1.700.000. Dan pada kredit kita jumlahkan 250.000 ditambah 500 ditambah 950, hasilnya adalah 1.700.000. Maka hasil debit dan kredit pada bulan Agustus balance. Nah, lalu selanjutnya ada buku besar berbentuk staple, yaitu buku besar berbentuk staple ini memiliki kolom saldo tunggal yang sering dipakai saat butuh penjelasan dari transaksi yang relatif banyak. Nah, bisa dilihat di samping ini ada contoh buku besar berbentuk staple berkolom saldo tunggal, yaitu pada kolom pertama ada tanggal, yang kedua ada keterangan, yang ketiga ada referensi, yang keempat ada debit, yang kelima ada kredit, dan yang sampingnya ada debit kredit, dan yang satunya adalah saldo. Lalu terakhir ada bentuk buku besar berbentuk travel namun berkolom saldo rangkap. Nah, ini tuh hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal yang tadi, namun perbedaannya terletak pada bentuknya. Yakni dalam buku ini kolom saldo dibagi menjadi 2 kolom, yaitu kolom debit dan kredit. Kalau yang tadi di bentuk travel itu saldo tunggal, jadi saldo dan debit kreditnya ini dipisah, namun pada bentuk travel berkolom saldo rangkap ini saldonya dibagi menjadi 2 kolom, yaitu ada debit dan kredit. Bisa dilihat di atas ada tanggal, ada keterangan, ada referensi, ada debit, kredit, dan saldo yang terbagi menjadi 2 kolom, yaitu debit dan kredit. Nah, sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.